Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya eh, para petani karet. Kebetulan sekarang saya ada di kebun, baru selesai melakukan penyadapan karet ya. Jadi di sini Bapak Ibu, kebetulan hari ini saya betul-betul baru hari pertama melakukan penyadapan karet daripada hari-hari sebelumnya. Jadi sebagai bukti, ini adalah salah satu cawan, atau juga kalau di sini dibilang ini tempurung kelapa. Jadi di sini melihat bahwa isinya baru sedikit Bapak Ibu ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa saya memang baru selesai melakukan penyadapan pohon karet ya, baru selesai. Boleh kita lihat, nah pohon karetnya baru sedikit ya. Jadi baru selesai Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, bagaimana supaya pohon karet ini hasil getahnya memuaskan? Jadi Bapak Ibu ya, salah satu kita harus rajin melakukan perawatan kebun, terutama melakukan pembersihan. Jadi Bapak Ibu, di sini bagaimana supaya pohon karet ini bagus, bagaimana supaya getahnya ya melimpah. Kita tidak perlu sebenarnya melakukan pemberian obat perangsang pada getah karet. Boleh kita melakukan pemberian obat perangsang getah karet. Cuma di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau kita melakukan pemberian obat perangsang pada getah karet tapi tidak melakukan perawatan, contoh tidak memberikan pemupukan, pembersihan dan sebagainya, maka untuk langkah pertama ataupun waktu pertama kita melakukan pemberian obat perangsang pada pohon karet, ya mungkin getah karetnya banyak untuk 1 atau 2 bulan ke depan. Tapi untuk seterusnya dalam kemungkinan getah karet itu akan berkurang. Karena apa? Karena getah itu akan terkuras karena obat itu, sementara kita tidak melakukan pemupukan, pembersihan atau juga perawatan dan sebagainya. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, supaya pohon karetnya ataupun getah karetnya banyak, cukuplah dengan melakukan perawatan. Jadi di sini boleh Bapak Ibu kita melakukan pemberian obat pada getah karet ya Bu. Cuma di sini kita harus perlu juga, di samping kita memberikan obat atau juga perangsang obat getah karet, di sini perlu kita harus didampingi dengan pemupukan, perawatan dan sebagainya. Tapi apabila hanya melakukan pemberian obat pada getah karetnya seperti obat perangsang, maka itu akan berakibat lama atau cepatnya itu akan terjadi, kalau di sini orang bilang itu terjadi tret atau juga pengurangan getah karet gitu. Jadi di sini Bapak Ibu, supaya getah karetnya banyak, kita sebenarnya cukup lakukan perawatan dan pembersihan pohon karet ya, seperti di sekitar ini. Bapak Ibu boleh lihat, sekarang saya baru selesai melakukan penyadapan getah karet saya, atau juga baru selesai melakukan penyadapan ya. Kalau dihitung menitnya Bapak Ibu, mungkin 2 menit atau 3 menit lalu ya. Boleh dilihat karena isinya baru sedikit. Lihat Bapak Ibu ya, ini baru sedikit. Di sini menunjukkan bahwa saya baru selesai. Jadi tidak ada rekayasa bahwa getah ini udah banyak atau juga pohon karet ini sudah disadap beberapa hari lalu. Tidak Bapak Ibu ya. Di sini saya betul-betul baru selesai melakukan penyadapan ya. Boleh lihat Bapak Ibu ya, pohonnya masih baru keluar, dan kita lihat juga hasilnya baru sedikit ya. Bapak Ibu boleh dilihat. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, supaya pohon karetnya bagus, getah karetnya banyak, kita cukup lakukan pembersihan, perawatan dan penyadapan secara teratur, rapi dan bagus. Seperti salah satu pohon karet ini ya Bapak Ibu. Di sini bahwa menunjukkan ya, boleh dibilang pohon karet ini penyadapannya ya 95% bagus.
karena di sini juga saya sendiri yang melakukannya. Kebetulan Bapak Ibu, saya melakukan penyadapan karet ini kalau dihitung itu sekitar 2 atau 3 tahun. Karena apa? Karena di sini saya baru melakukan penyadapan pohon karet ini semenjak COVID-19. Jadi semenjak dari itu saya beralih profesi dari draper mengarah banting setir penyadap karet. Nah, jadi di sini lihat ya Bu, Bapak Ibu, pohon karetnya kecil tapi getahnya ya. Di sini saya tidak melakukan pengobatan. Di sini kita cukup melakukan perawatan secara teratur dan melakukan penyadapan secara bagus ya Bapak Ibu. Supaya getahnya banyak, lakukanlah perawatan sebagus mungkin. Nah, di sini kita lihat karetnya baru sedikit ya Bapak Ibu. Kebetulan sekarang posisi saya ada di ujung kebun. Nanti itu boleh kita lihat sama Bapak Ibu. Nah, itu adalah pangkal atau juga utamanya ya Bapak Ibu, boleh dilihat. Nah, di sana ada pesawat pribadi saya menanti. Nanti kita akan lihat. Jadi sekarang posisi saya ada di ujung. Bapak Ibu, boleh kita lihat nanti hasilnya yang di pangkal sana, karena posisi saya sekarang ada di ujung, saya baru selesai. Jadi Bapak Ibu, untuk hasil getah karetnya banyak di sini, saran saya janganlah terlalu sering melakukan atau juga pemberian obat perangsang yang secara berlebih-lebihan. Karena apa Bapak Ibu, apabila secara berlebihan memberikan obat perangsang itu sangat berakibat fatal kepada pohon karetnya atau juga kepada getah karetnya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu, apabila terlalu sering memberikan obat itu berakibat, contoh salah satu, cepat atau lambatnya pohon karet itu atau juga getah karetnya itu sangat berkurang jauh lebih. Jadi mungkin biasanya sehari kita bisa dapat 20 kuintal. Mungkin apabila terlalu sering melakukan pemberian obat tapi tidak melakukan pemupukan, tidak ada perawatan, dalam kemungkinan yakin dan percayalah bahwa getah karetnya itu akan sangat jauh berkurang dari biasa-biasanya. Maka dari itu Bapak Ibu, mohon terutama pemilik kebun, berhatilah kepada anak buahnya yang melakukan penyadapan karet, karena sebagian mereka tidak melakukan perawatan tapi mereka sering melakukan atau juga pemberian obat perangsang. Nah, jadi untuk si ini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui agar jangan terlalu sering lah melakukan pemberian obat perangsang getah karet. Karena untuk langkah awal dan langkah pertama ya mungkin getah karetnya itu banyak, tapi untuk selanjutnya akan jauh berkurang. Karena apa? Karena getahnya terkuras, sementara pohon karetnya tidak pernah diberikan pupuk, perawatan mungkin dan lain-lain. Maka dari itu cukuplah dengan perawatan, melakukan pembersihan secara teratur dan penyadapan karet yang bagus, rapi. Nah, ini hasil. Sekarang Bapak Ibu, saya sudah mengarah ke pangkal Bapak Ibu ya. Nah, boleh dilihat saya juga baru selesai. Sekarang saya sudah buguyur mengarah ke pangkal atau juga tempat kendaraan saya, karena sudah mengarah mau pulang. Dan ini hasil penyadapan saya, hasil saya untuk hari ini atau juga untuk pagi ini. Nah Bapak Ibu, jadi di sini Bapak Ibu yang terlihat isinya melimpah, ini pada dasarnya saya tidak melakukan pemberian obat, tapi saya hanya rutin melakukan perawatan dan penyadapan secara teratur. Nah, lihat Bapak Ibu. Nah, apabila melakukan penyadapan itu sering mengenai area kayu pohon karet, maka di sini berakibat fatal bagi pohon karetnya. Mungkin terjadi pembusukan atau juga terjadi penjamuran. Nah, ini salah satu
penyerapan ya boleh dibilang bagus lah Bapak Ibu ya. Nah di sini untuk hasil yang maksimal Bapak Ibu, kita sudah sama-sama lihat hasilnya bagaimana supaya getah karetnya banyak. Nah, maka rutin lah merawat. Nah Bapak Ibu, sekarang saya udah mengarah ke ujung atau juga kembali ke tempat posisi pertama saya melakukan penyerapan karet. Nah Bapak Ibu, hasilnya ya boleh dibilang cukup lumayan ya. Nah sekarang posisi saya sudah ada di pangkal atau juga posisi pertama di mana saya memulai aktivitas saya sehari-hari ya. Bapak Ibu boleh dilihat hasilnya, kondisi kebun. Oh ya Bapak Ibu, kebetulan sekarang posisi kebun kami itu berdampingan dengan sebagian sawah masyarakat, jadi mungkin dilihat di sekitar kita seperti luas bersih. Nah ini adalah sawah Bapak Ibu ya, ini adalah sawah warga. Nah ini penyerapan kita. Wah yang satu ini cukup melimpah nih Bapak Ibu. Nah jadi kalau melakukan penyerapan secara teratur maka hasilnya pun cukup lumayan bagus. Ini saya melakukan penyadapan karet mungkin sudah 3 tahun berlalu, ini hasilnya. Nah dia bisa pulih kembali ya Bapak Ibu, sudah pulih kembali. Bahkan di sini bisa kita lakukan penyadapan ulang. Nah Bapak Ibu lihat ya, lakukan penyadapan ulang. Nah kebetulan di sini kita berdampingan kebun dengan sawah. Lihat, sini ada sawah ya, kita berdampingan dengan sawah Bapak Ibu ya, boleh dilihat. Nah ini sawah Bapak Ibu, jadi di sini cukup lumayan kebun tapi berdampingan dengan sawah. Nah ini sebagian warga sudah melakukan penanaman awal ya. Nah sedang sebelah sini adalah posisi pohon karet saya. Tadi semuanya ini berdampingan dengan persawahan. Nah itu Bapak Ibu di sana. Wah ya, ada lagi kebetulan posisi kebun dan sawah ini adalah di belakang rumah warga. Nah jadi posisi kita ini sebenarnya berdekatan dengan kota, tapi posisi kebun atau juga sawahnya itu terletak di kecamatan. Nah boleh kita lihat ada sebagian rumah warga Bapak Ibu ya ini. Nah ini rumah warga, tapi posisi di belakang Bapak Ibu ya. Jadi perkiraan dari jalan aspal atau juga dari depan perumahan warga ya mungkin sekitar setengah kilo mungkin ya. Nah Bapak Ibu, jadi di sini Bapak Ibu harus ketahui, khususnya bagi petani karet, rawatlah kebunnya semaksimal mungkin agar hasilnya pun melimpah ruah.
Nah, Bapak Ibu boleh dilihat bagaimana hasil penyerapan saya ya. Bapak Ibu ya, boleh dilihat saya beraktivitas di kebun ini sehari-hari sudah hampir 3 tahun. Jadi kalau masalah ditanya berapa pendapatan saya sehari, lumayan Bapak Ibu. Saya melakukan penyerapan karet ini aja kalau dihitung jam itu lebih kurang 6 jam. Jadi kalau 6 jam ini penghasilan saya, atau juga kalau dihitung berapa per kilonya yang saya dapat Bapak Ibu, itu hampir 25 kilo ya, 25 kilo. Nah, ini hasilnya. Ini baru hari ini atau juga baru mulai pagi ini ya Bapak Ibu. Boleh dilihat karetnya. Nah, wah, lumayan Bapak Ibu. Nah, ya, lumayan. Nah, kebetulan juga di sini kebun, maka di sini juga ada sebagian masyarakat yang memelihara sapi. Nah, seperti kita lihat ini. Nah, ini sapi warga. Oke, di kali ini karena waktunya saya udah pulang, saya di kebun ini sudah hampir 3 jam melakukan penyadapan karet. Maka dari itu kebetulan hari ini adalah pagi Jumat yang ceria. Saya pulang dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.